Ah, tolong aku. Kenapa? Bangun. Dedek, dia baik-baik saja? Hilangan nafsu makan. Kelembaban berlebihan menekan limpa. Limpa gagal menggangkat dan menggubah. Kakek, bicara bahasa yang biasa. Dia cuma tidak bisa makan. Anoreksia. Mudah sekali, bagaimana dia bisa kena anoreksia? Pantas saja dia muntah tiap kali makan. Kalau begini terus, kamu tidak perlu mengantarnya turun gunung. Cukup gendong ke atas bukit. Lalu kuburkan. Yang bener aja, kakek. Kalau begitu, terserah takdir. Dia cantik sekali. Sayang sekali kalau sampai mati. Tidak, aku akan menyelamatkanmu. Anak baik, kamu sudah jadi asistenku. Cukup lama sekarang. Sudah waktunya untuk menguji kemampuan memasakmu. Untuk menguji kemampuan memasakmu. Kamu sudah bangun. Kamu menyelamatkanku. Betul. Tapi kamu belum makan apa-apa selama 3 hari. Tunggu di sini. Aku akan buatkanmu sesuatu yang enak. Wah, Apa kamu yang buat semua ini? Ini, biar aku yang suapi. Aku bangun subuh-subuh untuk menangkap ikan mas segar dari sungai untuk ini. Kakek mau minta, tapi aku tidak kasih. Coba, kamu tidak akan menyesal. Lihat dirimu, kurus dan kecil sekali. Aku akan memanggilmu Cece. Aku makan masakannya, dan aku tidak muntah. Enak kan? Ini, minum supnya. Siapa namamu? Kamu bisa memanggilku Pangeran Kecil. Pangeran Kecil. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu Pangeran Impian. Oke. Lihat, aku tahu aku bisa menyelamatkanmu. Ini liontin Giwaris keluarga Shen. Aku berikan padamu. Kalau aku sudah besar nanti, aku akan menikahimu. Oke, kalau begitu kita janji kelingking, tidak boleh ingkar. Janji kelingking, sumpah. 100 tahun tidak boleh ingkar. Siapa yang ingkar telur busuk? Lepaskan aku, kita pulang. Ibu, ayah, aku masih ada satu hal yang ingin kukatakan pada seseorang. Sorry, kami mencari lama sekali untuk menemukanmu. Penyakitmu tidak bisa ditunggu lagi. Aku sedang di luar negeri dan menemukan dokter terbaik untukmu. Kita harus berangkat hari ini. Aku tidak mau pergi. Lepaskan aku. Cece. Cece. Jaja. Pangeran Impian, tunggu aku. Aku akan kembali untukmu. Cece. Aku akan menunggumu. hei, kamu, bocah nakal. Masakan sudah siap? Aku lapar sekali. Ya ampun. Kekek, jangan goyang-goyang aku. Suaramu keras sekali. Bocah nakal, kalau kamu tidak segera menghidangkan, aku akan kelaparan. Bagaimana kalau suatu hari aku tidak ada lagi, dan tidak ada yang memasak untukmu? Lalu kamu akan bagaimana? Aku tidak akan kelaparan. Aku akan baik-baik saja.
Kamu akan berusia 18 tahun. Mengalami kehidupan duniawi adalah jalan yang diperlukan untuk mewarisi gelarku sebagai dewa masakan. Tidak ada cara lain. Dengarkan, bocah nakal. Ku memberimu perlakuan khusus hari ini. Ayo. Setelah kamu turun gunung, langsung pergi ke tempat ini, agar kamu tidak perlu mencari-cari. Puff. Hei, jadi ini cuma temanmu yang memohon bantuan untuk cucu perempuannya? Aku dengar percakapan teleponmu. Hei, Bocah nakal, jaga mulutmu. Teman ini dan aku, kami memiliki ikatan yang ditempa dalam hidup dan mati. Selain itu, ini adalah tentang menjawab panggilan saat seseorang dalam keadaan sangat membutuhkan. Dan maju membantu di saat krisis. Ini juga sempurna untuk pengalaman duniamu. Ingat, kamu harus pergi ke restoran ini. baiklah, baiklah, baiklah. Dengan keterampilan yang kau ajarkan padaku, kau tidak perlu khawatir. Aku jamin, aku akan menyelesaikan tugas ini sebelum akhir tahun. Bagus, bagus, bagus. Nah, Aku akan berkemas dulu. Aku akan berangkat. oh pergilah. Cepat pergi. Ayo, minggir. Anak bodoh. Semua usaha ini untuk pernikahanmu. Aku benar-benar sudah berusaha keras. Sisi, kali ini, dalam perjalananku, kuharap aku menemukanmu. Ibu Dewi, kita sudah sampai di restoran. Ada kabar tentang orang yang kau minta aku cari? Informasinya terlalu sedikit. Masih belum berhasil. Dulu, orang tuaku memaksaku pergi ke luar negeri untuk berobat. Tapi ketika aku kembali, aku tidak pernah bisa menemukan jalan menuju gunung itu. Pangeran Impian, aku ingin tahu, bagaimana kabarmu? Kalau saja aku bisa menemukan Lion Tinjawaris Keluarga Shinkami, aku tahu aku bisa menemukannya. Benar. Ibu Dewi, kritikus makanan terkenal dunia, Bapak Wijaya, sudah dalam perjalanan ke restoran. Cek lagi bahan-bahannya dan penataan meja. Evaluasi bintang ini sangat penting bagi kita. Tidak boleh ada satu kesalahan pun. Restaurant Panorama. Menyambar beberapa koki terbaik kita dengan tawaran gila untuk penilaian bintang ini. Kalau kita hanya mengandalkan koki Prabu, aku khawatir kita mungkin Tidak apa. Reputasi Pavilion Phoenix yang dibangun bertahun-tahun tidak mudah hancur. Pavilion Phoenix. Kesatria penyelamatmu. Telah tiba. Standar kuliner di Pavilion Phoenix terus meningkat, tapi kalian semua, siap orang di sini, etos kerja kalian, malas, dan asal-asalan, kalau tidak mau bekerja di sini, keluar sekarang. Apa ini? Mereka tahu aku datang. Jadi mereka semua keluar menyambutku. Halo, semuanya. Aku Eko Yuda. Senang bertemu kalian. Dari mana asalnya pengemis ini? Apa yang dilakukan Satpam? Bagaimana bisa mereka membiarkan orang sembarangan masuk? Pengemis? Aku, koki kepala yang diundang langsung oleh bosmu. Pengemis? Mempekerjakanmu sebagai koki kepala? Itu omong kosong. Satpam, keluarkan dia sekarang. Sayang, Nenek tahu, memintamu kembali untuk membantu mengelola Pavilion Phoenix. Tidak adil bagimu. Tapi di kantor pusat grup, hanya formalitas saja. Jangan khawatir, aku sudah mempekerjakan murid Dewa Masakan untuk membantumu. Dia seharusnya tiba sebentar lagi. Dewa Masakan. Dewa Masakan. Nenek pasti sudah mulai tua, sampai mudah tertipu penipuan. Nek, santai saja. Tanpa bantuan Nenek pun, aku bisa mengelola Pavilion Phoenix dengan baik dan membuktikan kemampuanku
untuk menjalankan grup. Kalau soal asisten yang nenek sewa itu, ya, suruh saja dia pulang. Kalau sampai grup tahu, itu namanya curang. Bisa merusak kepercayaan mereka padaku. Nek, aku ada urusan. Cukup sampai di sini. Dasar anak nakal. Sahabat lama. Kuharap cucumu bisa menolong cucuku melewati masa sulit. Kalau minta tolong, harus sopan. Nggak keren, panggil bosmu ke sini. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Kamu pikir kamu layak menemui Ibu Dewi? Tunggu, kalau kamu ganggu Bapak Wijaya, sampai merusak peringkat bintang Paviliun Phoenix, kamu pikir kamu bisa tanggung jawab? Ngapain kalian berdiri di situ? Keluarkan dia dari sini sekarang. Baik, baik, baik. Kalian yang mulai duluan. Anak-anak ganteng. Kalian lihat apa? Ayo kembali kerja. Ibu Dewi, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Dadanya keras seperti batu. Sakit. Dari mana datangnya orang gila ini? Ibu Dewi, saat dia bersentuhan dengan orang asing, Dia kan bentul-bentul dan betak-betak habit. kalau terjadi sesuatu pada Ibu Dewi, kamu yang akan bertanggung jawab. Penyakit aneh apa itu? Ibu Dewi, kamu baik-baik saja? Aku akan telepon 911 sekarang. Aku baik-baik saja. Ibu Dewi, sepertinya kamu, Tidak bentul-bentul. dan tidak batuk-batuk. Sejak diculik waktu kecil, selain pangeran impian, orang asing yang menyentuhku akan membuatku alergi parah. Kenapa saat dia mendekatiku, aku sama sekali tidak bereaksi? Dia tidak terlihat sakit-sakitan. Apa dia mau menipuku? Tidak, aku harus memeriksanya sendiri. Kamu masih menyentuhnya? Cari masalah, ya? Selain vitalitas yang buruk, pencernaan lemah, tidak ada tanda-tanda alergi. Tapi kenapa tanganmu dingin sekali? Dan wajahmu sangat memerah. Jelas ini ketidakseimbangan internal yang menyebabkan panas. Kamu perlu mengembalikan keseimbangan tubuhmu dan mengarahkan panas berlebih ke bawah. Omong kosong. Sederhananya, kamu kurang kontak dengan lawan jenis, sehingga hormon tidak sampai. Cari pacar saja, nanti kamu akan baik-baik saja. Kamu, Tapi jangan khawatir. Terapi makananku terbaik di dunia. Aku pasti bisa menyembuhkanmu. Ibu Dewi, orang ini baru saja masuk dan bilang mau jadi kepala koki di Paviliun Phoenix. Tempat seperti apa sih Paviliun Phoenix kita ini? Ini restoran bintang 5 khusus. Bahkan asisten dapur tingkat terendah harus melalui proses seleksi ketat. Apalagi koki biasa dan kepala koki. Ibu Dewi, kamu baik-baik saja? aku baik-baik saja. Ibu Dewi, Kamu bentul-bentul. Ini bagaimana bisa terjadi? Tapi kita sudah bertemu berkali-kali. Kenapa Sari Dewi masih alergi padaku? Ya, maaf, Ibu Dewi. Aku lihat ibu tertabrak, jadi aku khawatir. Tidak apa-apa. Ambil obat alergiku. Tunggu. Aku heran kenapa ibu bereaksi. Jadi itu sebabnya. Lihat, ibu. Biduran itu kelihatan parah. Ini sesuatu untuk meredakan. Ini buatan tangan, dan tidak ada efek samping. Koki Prabu. Karena dia datang untuk wawancara, beri dia kesempatan. Bawa dia untuk uji coba masak. Ibu Dewi. Saya mengerti.
Jangan khawatir, karena kakek minta aku bantu. Aku akan pastikan tempat ibu bangkit kembali. Ikut aku. Jangan lupa minum ini. Ibu Dewi, kenapa ibu mengizinkannya mencoba? Bukannya itu buang-buang waktu? Bapak Wijaya akan segera tiba. Apa kita cuma nonton dia main-main? Setelah uji coba, cari alasan. Dan usir dia. Mengerti? Bawa ini. Dan obat alergiku. Lalu periksa keduanya. Ya. Ibu Dewi, apa ibu curiga? Obat rutin ibu sudah diutak-atik? Tunggu saja hasil pemeriksaannya. Ya. Ibu Dewi, leher ibu. Kita harus ke rumah sakit. Kalau parah, bisa berakibat fatal. Tidak ada waktu. Ibu Dewi. Ibu Dewi, biduran ibu sudah mulai mereda. Pil gula kecil ini. Benar-benar manjur. Mungkinkah dia? Hello? Oak. Ibu Dewi, Bapak Wijaya, hampir sampai. Cepat beritahu dapur untuk bersiap. Ibu Dewi, idonggong ini. Aku bahkan tidak perlu mencicipinya. Untuk tahu kalau ini di bawah standar. Ibu Dewi, apakah ini standar tertinggi, restoran mu? Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kualitasnya jauh menurun. Pergi tanya ke dapur. Ada masalah APA. Ya, Ibu Dewi. Aku cuma nggak ngerti, kenapa Ibu Dewi mau membiarkan pengemis mencicipi masakan kita. Lihat, semuanya, dia bikin telur orak-arik dengan tomat lagi. Telur orak-arik dengan tomat. Cuma bisa bikin masakan kayak gini. Masakan yang gak pantas di meja makan mewah. Terus bilang dirinya koki kepala? Ah, yang bener. Kalau menurutku, dia lebih cocok jadi koki persiapan. Kehebatan ditemukan dalam kesederhanaan. Semakin sederhana sebuah hidangan, semakin sempurna jadinya. Sebentar lagi kalian akan lihat. Sepertinya, kau lebih pintar dari yang kukira. Kau sudah mulai cari-cari alasan untuk kegagalanmu. Aku tidak cari-cari alasan. Karena masakanku bicara sendiri. Telur orak-ariknya, kenapa baunya luar biasa enak? Memangnya kenapa kalau baunya enak? Tetap aja cuma telur orak-arik dengan tomat. Bukan berarti ini hidangan ajaib. Coba sendiri dan lihat. Silakan. Koki Prabu. Hidangan dari koki sebelumnya, semua tidak memuaskan Bapak Wijaya. Ibu Dewi ingin kau segera mengirimkan beberapa hidangan andalan lagi. Cepat, jangan buat Bapak Wijaya menunggu. Aku tidak puas dengan semua ini. Sepertinya, aku harus melakukannya sendiri. Makanya kita butuh koki Prabu. Wah, keterampilan pisau. Koki Prabu. Ini adalah ikan mandarin bentuk tupai. Koki Prabu benar-benar pantas disebut koki terbaik Timur Jaya. Murid terakhir dan paling disayang Guru Liman. Dengan dia yang bertanggung jawab, pasti akan baik-baik saja. Tentu saja, beberapa koki kita direkrut oleh restoran Panorama. Koki Prabu di sini sengaja didatangkan oleh Ibu Dewi untuk menyelamatkan situasi. Tangga orang baru. Masakan koki Prabu kita begitu indah dan mewah, praktis, sudah legendaris. Jangan keluarkan telur orak-arik dengan tomat itu. Nanti kamu malah mempermalukan diri sendiri. Enak, memang.
Tapi dibandingkan dengan milikku, masih ada yang kurang. Buat apa cuma omong doang? Kalau kamu memang mampu, buat juga ikan Mandarin bentuk tupai. Kalau tidak bisa, kill ya. Bagaimana mungkin? Ikan Mandarin bentuk tupai ini tidak hanya membutuhkan dasar yang kuat tapi juga pengalaman dan pemahaman mendalam tentang rasa. Bagaimana dia bisa melakukannya? Benar. Jangan berani-beraninya menyia-nyiakan ikan Mandarin liar hidup pavilion Phoenix kita. APA. Kamu tekad? Ani kuma ikan Mandarin bentuk tupai. Apa susahnya? Cuma gerakan yang mencolok. Jangan pikir, karena bisa sedikit memegang pisau, kamu sudah jadi koki sejati. Dia benar-benar berhasil. Wah, baunya bahkan lebih enak daripada milik Koki Prabu. Aroma ini. Ini cuma masakan paling biasa yang diajarkan kakekku. Kalian semua membicarakannya seperti sesuatu yang luar biasa. Bagaimana mungkin ini? Hanya tampilan, tanpa isi. Jangan kira hanya karena kau meniru gayaku, dan belajar beberapa jurus. Lalu kau sudah tahu cara memasak. Lucu sekali. Kamu. Masakannya sudah selesai, pelanggan di depan sudah mulai gelisah. Sudah siap. Sajikan. Tenang. Begitu Bapak Wijaya mencicipi masakanku. Dia tidak akan meragukan. Standar Pavilion Phoenix. Tunggu. Kurasa dia mengambil masakan anak itu Dan menyajikannya. APA. Kejar dia. Sekarang. Kita terlambat. Bapak Wijaya sudah mulai mencicipinya. Dia itu ahli evaluasi bintang. Kalau kita kego, gelar khusus 5 berlian, Pavilion Phoenix kita akan dicabut. Ini salahmu. Kalau saja kau tidak datang hari ini, bagaimana mungkin kesalahan sebesar ini bisa terjadi? Masakanku tak tertandingi. Bagaimana mungkin ada kesalahan? Kalian semua harusnya bersyukur karena masakanku disajikan untuknya. Karena di dunia ini, orang yang bisa mencicipi masakanku bisa dihitung dengan jari satu tangan. Masih saja sombong padahal sudah tamat. Apa maumu? Kalian semua, kembali. Aku yang akan menjelaskan kepada Bapak Wijaya dan Ibu Dewi. ikan Mandarin bentuk tupai. Ibu Dewi, akhirnya kau menyajikan hidangan yang sesuai standarku. Bapak Wijaya, kalau hidangan ini masih tidak memuaskan Anda. Saya. Lebih dari 1 dekade. Akhirnya aku merasakan ikan Mandarin bentuk tupai yang otentik seperti ini lagi. Di mana kokinya? Aku harus bertemu dengan kokinya. Enak. Tepat sekali. Ikan Mandarin bentuk tupai ini. Banyak koki yang pernah membuatkannya untukku. Tapi tak satu pun yang bisa membuatnya seperti ini. Ini adalah ikan Mandarin bentuk tupai yang sesungguhnya. Aku makan sesuatu yang dia masak. Dan aku tidak muntah. Enak kan? Ini pusaka keluarga Shen, Leon Tingyok. Ini untukmu. Kalau kita sudah besar nanti, aku pasti akan menikahimu. Baiklah, kalau begitu janji kelingking. Tidak boleh ingkar. Janji kelingking. 100 tahun tidak berubah. Siapa yang ingkar adalah bau kentut.
Hidangan ini. Siapa yang membuatnya? Benar. Siapa? Siapa yang membuatnya? Aku ingin bertemu dengannya. Hidangan ini. Aku yang membuatnya. Dia. Ibu Dewi, hidangan ini adalah karyaku. Kalau tidak memuaskan Bapak Wijaya, maka itu tanggung jawabku. Hidangan si kampungan Eko itu hanya tiruan murahan dari karyaku. Dia cuma beruntung saja. Kepala koki Pavilion Phoenix harus aku, dan yang menikahi Ibu Dewi juga akan aku. Wah, pemuda yang hebat. Sungguh luar biasa. Ini, ikan mandarin bentuk tupai. Sungguh tak tertandingi. Hidangan ini. Kamu yang buat? Ibu Dewi, kamu mau apa? Ibu Dewi, Ferrante, dia alergi pada orang asing. Beraninya kamu menyentuhnya. Aku tidak bisa memasukkan ini ke mulutnya. Jadi, sudah coba hidanganku? Jadi, bolehkah aku tinggal? Tolong, kamu harus menolong Ibu Dewi. Dia mengalami reaksi parah. Dia pingsan lagi. Dia tidak bisa menelan pil ini. Cari akal, cepat. Dia biasanya terlihat sangat bersemangat. Kenapa bisa tiba-tiba pingsan begitu saja? Jangan menyela. Cepat pikirkan sesuatu. Kalau gitu, kamu saja yang kasih makan dia. Gimana caranya? Kanya dulu, baru kasih makan dia. Ini. Kamu tunggu APA lagi? Kalau tidak segera dikasih makan, dia mungkin tidak akan bangun. Ini. Tapi ini Ibu Dewi. Jangan mengulur-ulur waktu. Bibirnya lembut sekali, seperti tahu yang dulu dibuat kakek. Kenapa kamu gigit aku? Eko Yuda, jangan cari gara-gara. Aku sedang menyelamatkan nyawanya. Kamu tahu apa? Mau gantian kamu yang lakukan? Kamu. Ibu Dewi, bagaimana perasaanmu? Aku hampir mati ketakutan. Apa yang barusan kamu lakukan padaku? Aku. Ibu Dewi, saat kamu tidak sadar, dia mengambil kesempatan. Aku sedang menyelamatkan nyawanya. Jangan salah paham dengan niat baikku. Jangan tidak tahu, terima kasih. Kamu ini anjing tahu, APA? Gigitanmu itu sakit sekali. Kamu. Ibu Dewi, Frozen. Dia benar-benar menyelamatkanmu. Masakan ini. Apakah kamu yang membuatnya? Ya, betul. Aku yang membuatnya. Masakan ini diajarkan oleh guruku. Selain guruku, hanya aku yang bisa membuatnya. Kalau begitu, apakah kamu ingat? Hei, tunggu dulu. Masakan ini jelas-jelas buatanku. Sejak kapan jadi milikmu? Hidangan ini. Koki master mana yang membuatnya? Katakan. Hidangan ini. Kamu yang buat? Ya, aku yang bikin hidangan ini. Semua orang di dapur bisa jadi saksi. Akulah kepala koki Pavilion Phoenix. Kamu cuma orang kampung. Tak kenal. Siapa yang mau percaya? Omen Gamil? Kakek benar. Orang kota memang licik. Orang bisa bohong. Tapi makanan tidak pernah bohong. Aku bisa bikin ulang hidangan ini persis. Kamu bisa? Kamu pikir kamu bisa? Menentangku? Kamu bahkan tak layak. Ada APA, takut? Aku cuma merasa, itu tidak perlu. Betul. Sama sekali tidak perlu. Semuanya, lama tidak berjumpa. Leo, bukannya kamu sudah hengkang dari Pavilion Phoenix kami? Ke Restaurant Panorama, sedang APA kamu di sini? Ku dengar, kalian mempekerjakan seorang magang dari yang disebut Koki Top South River sebagai kepala koki. Aku datang hari ini khusus untuk melihat seberapa hebatnya magang yang disebut-sebut ini. Kamu baik-baik saja? Hidangan tadi, siapa yang benar-benar membuatnya? Minjan dapan dap di belakang orang. Itu curang. Jangan berani-berani menghina guruku. Kamu pikir kamu siapa? Selama bertahun-tahun, reputasi bintang Pavilion Phoenix dibangun olehku, Leo, saat aku masih di sini. Sekarang aku sudah pergi. Mungkin reputasi itu harus ikut denganku. Setuju? Waktunya tepat. Bapak Wijaya juga ada di sini. Aku ingin Bapak Wijaya menyaksikan ini. Aku tantang kamu adu masak. Siapa yang menang? Dapat gelar Special Grade Vive Diamond. Sederhana saja. Kehormatan restoran kelas istimewa adalah cerminan dari standar tertinggi. Sebuah restoran secara keseluruhan. Tapi, pada akhirnya, kalau bicara soal keahlian teknis dan penilaian rasa, hidangan itu sendiri adalah satu-satunya standar. Jika kau benar-benar ingin bersaing, aku akan memberikan penilaian yang paling adil. Bapak Wijaya sudah bicara. Beranikah kau menerima tantangan dari restoran Panorama saya? Bodoh sampong, hari ini, saya
Prabu Putra, mewakili guru saya, akan tunjukkan padamu, apa itu seni kuliner sejati. Leo Lukman, kau pengkhianat, kau datang ke sini untuk mengacau. Saya, Leo Lukman, tidak pernah kalah dari orang sembarangan. Jika kau tahu yang terbaik untukmu, lebih baik bergabunglah dengan restoran panorama kami. Begitu mereka kehilangan gelar 5 berlian kelas istimewa, kalian semua akan kehilangan pekerjaan. Jangan takut, semuanya. Koki Prabu kita adalah koki terbaik, murid terakhir dan paling disayang. Dari South River, kemampuannya bukan tandingan Leo. Kami terima tantangan dari restoran panorama kalian. Saya nyatakan, kompetisi ini resmi dimulai. Trik murahan. Lihat betapa sombongnya Leo. Yang tidak dia ketahui adalah keahlian mengukir makanan Koki Prabu tak tertandingi di bidang ini. Hari ini, kami akan memperlihatkan sesuatu yang luar biasa padanya. Babi masak 2 kali dalam cangkir pastry. Tradisi keluarga lu yang sudah berusia seabad. Kamu akan kalah. Lemak dan daging tanpa lemaknya seimbang sempurna. Dimasak dengan sempurna. Benar-benar lezat. Sekarang, teknik pisau dan penyajiannya sungguh sangat indah. Tahunya halus dan lembut. Rasa pedas dan mati rasanya seimbang. Sayangnya, hidangan ini kehilangan jiwanya, rasanya, dan lapisannya kurang sedikit kedalaman. Dalam makanan, bagaimanapun juga, rasa lebih penting daripada penampilan. Saya nyatakan, pemenangnya adalah Leo Lukman. Ya, Ini bukan rasa yang saya ingat. Apakah itu berarti, Ikan Mandarin Bentuk Tepai Yang dulu sebenarnya dibuat oleh dia? Nah, kan? Sudah kubilang, mempekerjakan preman jadi kepala koki, itu benar-benar konyol. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Aku kalah. Setidaknya kau tahu kapan kau kalah. Aku akan menyuruh orang membongkar papan tanda Pavilion Phoenix. Special Grade VK Diamond. Seseorang. Tunggu. Pertandingan ini belum selesai. Tenang, aku berjanji pada kakek. Akan membantumu membalikan keadaan Pavilion Phoenix. Apion Kalikukan? Turun dari sana. Ya, bahkan Koki Prabu saja kalah. Dan kau pikir, kau bisa pamer? Nah, sepertinya, Pavilion Phoenix benar-benar sudah kehabisan akal. Mengirim orang tak berarti untuk melawanku? Iko. Apa yang kau lakukan di sini? Kembali ke sana sekarang. Bukannya kau bilang semuanya tentang keterampilan? Kalahkan aku dulu, baru kau boleh bicara. Orang tak berarti. Berani melawanku? Leo, kau tamat. Pergi dari sini. Jangan mempermalukan dirimu. Ibu Dewi, kau baru saja mencoba ikan Mandarin bentuk tupekku. Kan, percayalah padaku. Aku akan membantumu mengalahkan si keras kepala itu. Itu Leo. Aku setuju. Kau akan mewakili Pavilion Phoenix. Ibu Dewi, bukankah ini terlalu berisiko? Ikan Mandarin Bentuk Tepai ITU. Rasanya persis seperti saat aku kecil. Jika seperti yang dia katakan, dialah yang membuatnya. Maka dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkan Pavilion Phoenix sekarang. Jadi, Anda Ibu Dewi, wajar saja, baru pulang dari luar negeri. Anda jadi boros seperti ini. Pavilion Phoenix sebentar lagi akan hancur oleh Anda. Tapi, kalau bicara soal babak kedua, tidak akan sesederhana hanya kehilangan papan nama. Lalu apa yang Anda inginkan? Jika kalah, Pavilion Phoenix harus tutup untuk selamanya. Tidak boleh buka lagi. Ini. Ibu Dewi, ini. Apa Anda yakin bisa menang? Kedua tangan saya ini tidak pernah kalah. Bagus, maka saya tunjuk Anda untuk mewakili Pavilion Phoenix dan menghadapinya. Ibu Dewi, bagaimana bisa Anda mengizinkan orang Kampungan mewakili Pavilion Phoenix? Anda sedang mempertaruhkan fondasi dan reputasi Pavilion Phoenix yang sudah berusia seabad. Benar? Ibu Dewi, orang ini hanya penipu yang numpang makan. Dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mewakili Pavilion Phoenix kita. Bahkan Koki Prabu saja tidak bisa menang. Mengirim dia ke sana, sudah pasti kalah.
Ibu Dewi, Anda masih harus mengutamakan kepentingan yang lebih besar. Anda harus mempertimbangkannya dengan matang. Karena sudah saya katakan, saya sangat yakin. Kami, keluarga Dewi, selalu percaya bahwa janji adalah janji. Bagus. Selamat, Pavilion Phoenix. Karena menemukan bos yang tidak kompeten dan bodoh seperti ini, saya menyarankan kalian semua untuk cepat-cepat mencari jalan keluar lain. Namun, jika kalian tahu apa yang baik untuk kalian, saya mungkin akan mempertimbangkan untuk mengizinkan kalian bergabung di restoran Panorama. Tolong terima kami, Koki Leo. Bagus, silakan. Kamu. Ibu Dewi, kalau ibu tidak membatalkan keputusan itu, Pavilion Phoenix akan hancur. Saya, sorry Dewi, tak pernah memaksa siapapun untuk bertahan. Pavilion Phoenix, tak terkecuali. Jangan khawatir, dengan saya di sini, Pavilion Phoenix tak hanya akan selamat, bahkan saya akan membuat rating 5 berlian bergengsi ini jadi lebih legendaris. Ayo, hadapi. Hah, saya, Leo Lukman. Tak pernah, tunggu dulu. Saya, Leo Lukman, tak pernah kalah dari orang sembarangan. Cih. Itu sudah kau katakan ratusan kali, tapi hari ini, kau akan menyesali ucapanmu. Karena aku hanya menang, tak pernah kalah. Mungkinkah ini yang legendaris? Sashimi makanan laut anggur beras fermentasi? Satu-satunya, tak ada tempat lain yang memilikinya. Kita tamat. Itu hidangan khas Leo. Siapapun yang pernah mencobanya, pasti memujinya. Lihat wajah Bapak Wijaya. Kita sudah kalah, tanpa perlu bertanding. Masalah sebenarnya adalah Eko, bahkan belum bergerak sedikit pun. Ya ampun. Luar biasa. Ini. Rasa laut yang sesungguhnya. Aku bilangnya, Eko itu sama sekali tidak bisa masak. I can Mandarin bentuk to Payang dulu. Dia cuma meniru Koki Prabu, supaya terlihat mirip. Sekarang, Pavilion Phoenix kita, reputasinya akan hancur. Ada apa? Bocah, masih belum bergerak? Apa kau ketakutan? Tenang dulu, pertunjukan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Hebat sekali, kamu bisa bikin sashimi lobster. Kamu cuma mengeluarkan rasa paling dasar. Dari bahannya, itu aja. Karena Prabu baru kalah sama kamu pakai tahu. Aku juga akan pakai bahan yang sama sederhananya untuk mengalahkanmu. Bahan sederhana apa yang kamu pikir bisa kalahkan aku? Kubis. Kamu mau kalahkan lobster andalanku pakai kubis? Apa kamu sudah gila? Kubis saja sudah lebih dari cukup untuk menghadapimu. Santai aja, restoranmu. Akan aku lindungi. Baiklah. Berandal, teruslah bertingkah sok jago. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa keluar dari masalah ini. Pakai 2 tangan untuk menghadapimu. Terlalu berlebihan. Jadi biar aku tidak menindasmu. Aku akan kalahkan kamu cuma pakai 1 tangan. Kamu. Berani-beraninya kau menghinaku. Ibu Dewi, boleh aku pinjam shalmu? Iko, kapan kamu akan berhenti begini? Terima kasih. Dia mau. Apa sih? Mungkinkah? Dia berencana masak sambil ditutup mata. Pakai 1 tangan? Tidak mungkin. Dia cuma sengaja cari sensasi. Ibu Dewi, apa ibu benar-benar cuma akan diam saja melihat Pavilion Phoenix? Diheng Kirken Ola orang kampung ini? Dia cuma asal-asalan memotong, kan? Kita hancur. Pavilion Phoenix kita sudah tamat. Kamu sedang menggali kuburanmu sendiri. Tunggu saja, sampai Ibu Dewi melihatmu jadi bahan tertawaan. Lihat itu. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana kamu bisa melakukannya hanya dengan 1 tangan? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin memiliki keahlian mengiris yang sempurna seperti itu? Dia benar-benar berhasil melakukannya. Dia benar-benar mengukirnya. Kol dalam kaldu. Ini dia.
Kobala. Rasa terbaik di dunia. Rasa ini. Rasa surgawi. Kenapa? Bagaimana mungkin kol dalam kaldu biasa memiliki esensi laut, tekstur ini, rasa ini bahkan lebih enak daripada lobster. Ini adalah Eko Yuda, racikan pribadi, saus seafood rahasia, bahkan bisa membuat kol terasa seperti seafood. Nah itu, Baru namanya keahlian sejati. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Siapa kamu sebenarnya? Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa sana ini? Aku orang yang baru saja mengalahkanmu. Dia benar-benar mengalahkan Leo Lukman. Ani, Bagaimana ini mungkin? itu keahlian yang luar biasa. Dia benar-benar menang hanya dengan satu tangan. Luar biasa. Rasa ini tidak benar. Rasanya benar-benar berbeda dari makanan yang dibuat Pangeran Impian saat aku kecil. Tapi kalau bejada kenapa ikan Mandarin bentuk tupai itu terasa sangat familiar? Kekiwalai. Rasanya sama sekali salah. Sama sekali tidak seperti masakan yang dibuat Pangeran Impianku waktu kita kecil dulu. Benar-benar berbeda. Tapi kenapa ya ikan Mandarin bentuk tupai itu? Rasanya begitu familiar? Apa ini cuma? Apa aku sampai segitunya ingin menemukannya? Sampai berhalusinasi? Untuk batch ini, aku tidak mengikuti resep kakek. Aku sengaja mengubah resepnya. Sepertinya, berhasil. Aku memang jenius. Sekarang saya umumkan bahwa tahun ini, kehormatan restoran bintang 5 khusus, tetap jatuh kepada Pavilion Phoenix. Selamat, Ibu Dewi. Kerja bagus. Seperti kesepakatan, restoran panorama kalian bisa tutup sekarang. Taruhan adalah taruhan. Ayo kita pergi dari sini. Sudah aku bilang aku akan menang. Aku tahu pasti menang. Karena kamu begitu ingin menjadi kepala koki Pavilion Phoenix, mulai hari ini, kamu sekarang adalah salah satu kepala koki kami. Tak kira mengalahkan para penantang itu. Akan semudah ini. Sepertinya, menyelesaikan misiku sebelum akhir tahun. Akan semudah membalikkan telapak tangan. Eko Yuda. Jadi kamu menang. Hebat sekali. Kamu cuma beruntung, cuma asisten dapur. Aku akan membuat hidupmu sengsara. Ibu Dewi, apakah ibu benar-benar berencana mempertahankan Eko Yuda? Pria ini mungkin terlihat kasar, tapi kemampuan memasaknya luar biasa. Sambil kamu memeriksanya, selidiki latar belakangnya, gali seluruh riwayat hidupnya. Setiap detail terkecil. Jangan ada yang terlewat. Bukankah itu agak berlebihan? Baik, akan segera saya lakukan. Kamu menyelidikiku? Ada apa dengan itu? Kamu menyelidiki aku? Untuk APA? Itu pemeriksaan latar belakang. Kamu tahu itu, kan? Itu prosedur standar untuk bergabung dengan perusahaan besar. Terserah, kamu juga nggak bakal ngerti kalau aku kasih tahu. Hei, ini lift pribadi Ibu Dewi. Keluar sekarang. Jadi Ibu Dewi naik sendirian. Di lift pribadi yang segini besarnya, kok kayaknya mubazir banget. Pas banget waktunya. Kita mau naik buat hari pertamaku kerja. Ayo naik bareng. Aneh banget. Kok Ibu Dewi nggak alergi sama dia? Kamu baru mulai. Aku sudah bicara dengan Haya. Lounge restoran itu cuma tempat tinggal sementara. Begitu kami nemuin tempat yang cocok buat kamu, kamu bisa pindah. Jangan khawatir. Pavilion Phoenix memperhatikan semua karyawannya dengan baik. Sungguh, nggak perlu. Aku baru aja cek. Lounge itu luas dan lega. Dulu waktu kecil di gunung. Aku bahkan tidur di pohon.
Ani mabukin apa buatku. Waktu kamu kecil, Sudah ku periksa, ruang tamunya luas banget. Aku bahkan pernah tidur di pohon. Biasa aja. waktu kamu kecil, Waktu aku. Ibu Dewi, elevator pribadi ibu rusak? gak apa-apa. Ibu Dewi. Ibu Dewi. Wajah ibu pucat sekali. Ibu takut gelap, ya? Masakan sayo tadi. Kamu tambahin apa? Saus makanan laut. Ibu juga alergi makanan laut, ya? Susah bernapas. Apa yang terjadi padaku? Kenapa badanku terasa panas sekali? Aduh, saus makanan laut itu resep rahasiaku. Campuran sari beberapa jenis makanan laut. Kalau yang alergi memakannya, bukannya lebih parah? Saus seafood itu adalah resep rahasiaku. Rasanya berasal dari perpaduan beberapa jenis seafood. Kalau dimakan orang alergi, bisa-bisa tambah parah. Ibu Dewi, jangan terlalu dekat denganku. Nanti kamu susah bernapas. Tahan dulu, aku akan keluarkan kamu begitu pintu terbuka. Ikaw. Lepaskan Ibu Dewi. Dia. Sorry. Kamu, Hey, bangun. Sorry. Apa yang kamu lakukan pada Ibu Dewi? Dia. Sorry. Hey, bangun. Sorry. Apa yang kamu lakukan pada Ibu Dewi? Dia alergi makanan laut. Apa yang kamu tunggu? Masuk sini dan bantu. Ikaw. Kita harus bawa Ibu Dewi ke rumah sakit sekarang. Cepat, cepat, cepat. Apa mataku yang salah lihat? Barusan, Ibu Dewi dan Eko Yuda ada di lift. Ya ampun, siapa bilang dia tidak tertarik pada pria? Dia jelas-jelas sangat terharu. Betul, dan saat dia pingsan, dia jatuh tepat di pelukan Eko. Nggak heran, dia begitu yakin pada Eko sebelumnya. Jadi itu sebabnya, hatinya sudah milik seseorang. Kau berani mencuri wanita aku di hari pertamamu? Eko Yuda, kau tunggu saja. Ini belum selesai. Kita akan selesaikan ini cepat atau lambat. Bagaimana dia bisa pingsan, tapi masih menggenggam erat begini? Dokter, Bisa lepaskan tanganmu, NK. Saya perlu mendengarkan detak jantungnya. bukan begitu, dokter. Dokter, saya tidak bisa melepaskannya. Dia menggenggam terlalu erat. Dokter, tidak ada cara lain? Kalian dua kekasih, benar-benar lain sendiri. Pang, aku perlu mendengarkan dadamu. Tidak, bukan itu. Dok, bukan aku yang tidak mau melepaskan. Dia hanya menggenggam terlalu erat. Dok, apakah ada cara? Kalian berdua benar-benar mesra. Bukankah begitu? Tidak. Dok, kami tidak. Lalu, apa yang salah dengannya? Liftnya rusak. Ibu Dewi pasti sedang mengalami serangan klaustrofobia. Dan alergi seafood yang parah. Bagaimana mungkin? Tapi Ibu Dewi bahkan tidak menyentuh lobster. Oh, itu saus seafood dalam hidangan kubisku. Saus seafoodmu benar-benar mengandung seafood? Jika saus seafood tidak mengandung seafood, apakah ada kubis di dalamnya sebagai gantinya? Oh. Dok, apakah ada cara untuk membuatnya melepaskan? Jangan khawatir, aku sudah memberinya infus. Ketika dia bangun, dia akan melepaskan sekre alami. Masalahnya, aku benar-benar harus pergi. Tekan tombol panggil. Seorang perawat bisa membawakanmu pispot. Oh, benar.
Sisirang perlu. Pergi membayar tagihan. Oh, Oak, Doctor. Jangan tinggalkan aku. Tolong jangan pergi. Pangeran Impian. Pangeran Impian, tunggu aku. Cici. Aku pasti akan kembali. Oke, aku akan menunggumu. Pangeran Impian. Apa tadi? Pangeran Impian? Aku pasti sangat merindukan Cece. Sampai berhalusinasi. Jadi, bisa lepaskan tanganku? Kamu menggenggamnya semalaman. Sudah sama sekali mati rasa. Aku terjebak di sini semalaman. Tanganku sudah tidak seperti milikku sendiri. Kamu ngapain di sini? Masih bertanya, ini semua salahmu. Aku harus pergi. Aku sudah mau meledak. Hei, tunggu. Ibu Dewi, akhirnya ibu bangun. Apa yang sebenarnya terjadi? Ibu tidak ingat apa-apa? Ibu Dewi, Ada APA? kamu baik-baik saja? Ibu Dewi, wajahmu terlihat sangat pucat. Katakan ketidak takut gelap. Sayuran tadi. Apa yang kamu tambahkan ke dalamnya? Aku pingsan lagi. Dan bukan itu saja? Maksudmu apa? Dokter bilang, kamu punya alergi makanan laut. Kamu berhalusinasi karena kebingungan sensorik. Dan itulah yang menyebabkan perilakumu. Lalu? Lalu, kamu langsung pingsan tepat di pelukannya. Dan setelah itu, kamu menggenggam tangannya erat-erat dan tidak mau melepaskannya. Tidak ada pilihan lain. Kami terpaksa membiarkannya tinggal di rumah sakit bersamamu semalaman. Tapi jangan khawatir. Rekaman keamanan rumah sakit Sudah saya ambil semua. tidak akan bocor. Ya. Pertama, urus dia dulu. Lalu suruh seseorang melakukan pemeriksaan latar belakangnya secara menyeluruh. Ya. Oh, Ibu Dewi, Ketua Dewi sudah kembali ke negara ini. Dia ingin kamu makan malam bersamanya malam ini. Haruskah saya talik? Tidak. Aku akan datang tepat waktu. Oh, Dan. Tentang apa yang terjadi padaku. Jangan beritahu nenekku. Diamond Journey. Tapi, Kesafmu? Jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Nek. Sari, Nek. Sari. Aku dengar. Pavilion Phoenix berhasil mempertahankan gelar kelas khususnya. Bagus sekali. Lihat kan? Teman lama pasti bisa diandalkan. Jadi, bagaimana menurutmu? Murid dewa masakan yang kutemukan untukmu itu. Hebat kan? Nek. Tidak ada murid dewa masakan di sini. Jangan sampai Nek tertipu. Oli Pinapu. Kamu belum bertemu dengannya? Tidak mungkin. Dia sudah meninggalkan gunung beberapa hari lalu. Walaupun jalannya lambat, seharusnya dia sudah sampai sekarang. Jangan-jangan, sesuatu benar-benar terjadi padanya? Dia cuma seorang anak muda, dan ini pertama kalinya dia turun gunung. Dia benar-benar asing di sini. Kalau dia mengalami masalah, kita harus bagaimana? Sari, suruh orang mencarinya, cepat. Bagaimana kalau sesuatu terjadi padanya? Bagaimana aku bisa menghadapi teman lamaku? Nek, sudah kubilang tidak ada murid dewa masakan. Itu dia. Kamu tahu murid dewa masakan yang Nek sebut tadi? Ya, itu dia. Itu dia. Murid dewa masakan yang kamu bicarakan itu. Iya, dia. Ya, ini pengalaman pertamanya hidup di dunia. Bagaimana kalau terjadi sesuatu yang buruk? Jangan khawatir. Karena kakek mempercayakan ini padaku, aku akan pastikan restoranmu bisa bangkit kembali.
Untuk menjatuhkanmu, sebonggol kubis saja sudah lebih dari cukup. Santai, restoranmu akan kejaga. Aku yang masak hidangan ini, jelas sekali. Kapan aku bilang ini milikmu? Benar, dia. Nenek, aku ada urusan malam ini, jadi aku harus melewatkan makan malam. Kamu harus temukan dia dan bawa pulang. Jangan khawatir, aku tahu di mana dia. Aku benar-benar berharap anak ini bisa membantu kesehatan Sari pulih. Iko, kau tak bisa menyalahkan siapapun selain dirimu sendiri. Kau mencuri perhatian saat seharusnya tidak, dan berurusan dengan orang yang salah. Hari ini adalah hari kematianmu. Aduh, kepalaku pusing. Bau apa itu? Gas. Ada kebocoran? Oh tidak. Aseng. Eko, buka pintu. Iko. Bengan. Iko. Siapa namamu? Kalau begitu, kamu bisa memanggilku Pangeran Kecil. Pangeran Kecil. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu Pangeran Impian. Oke. Kalau begitu, ayo kita berjanji dengan kelingking. Tidak boleh mengingkari. Oke. Janji kelingking. Aku bersumpah. Selama 100 tahun, tidak berubah. Siapa yang melanggar adalah si imut. Sisi, kamu datang untuk menyelamatkanku? Apa yang kamu katakan? Apa barusan kamu bilang? Iko. Hey, Super. Ke rumah sakit sekarang. Iko, Bengan. Tolong, Iko. Iko. Kali ini kamu beruntung. Aku yakin keberuntunganmu tidak akan selamanya. Sisi, apa kamu datang untuk menyelamatkanku? Apa aku dengar dengan benar? Ini liontin giok pusaka keluarga Dewi. Aku ingin kamu memilikinya. Kalau aku sudah besar nanti, aku akan menikahimu. Setuju. Ayo kita janji dengan kelingking. Tidak boleh mengingkari. MHM. Sejak aku kecil, selain Pangeran Impian, kalau ada pria lain yang menyentuhku, aku akan mengalami reaksi alergi yang parah. Tapi dengan dia, aku sama sekali tidak bereaksi. Tidak ada reaksi apapun. Kalau benar-benar dia. Sorry, kamu lagi ngapain? Gimana bisa aku manfaatin orang kayak gitu? Ngelakuin hal kayak gitu, sama aja nyuri. Ayah, gimana mungkin dia Pangeran Impian? Nggak mungkin. Kebetulan kayak gitu terjadi. Ada APA? Ibu Dewi, obat alergi yang ibu minum itu memang ada efek sampingnya. Jadi, Terrace? Misalnya, seperti kata Eko Yuda, minum obat ini dalam jangka panjang
bisa merusak kesehatan ibu. Bikin ibu semakin lemah. Kalau parah, bisa-bisa mandul. Si Eko Yuda ini, harus diakui, dia emang pinter banget. Baru cium obatnya aja, udah tahu ada masalah. Jujur, Dia kayaknya bukan penipu. Ibu Dewi. Apa kita lanjutin penyelidikannya? Cepat. Suruh orang cari dia. Sekarang, jika terjadi sesuatu padanya, gimana aku bisa menghadapi teman lamaku? Nenek. Nah, kan gak ada murid Dewa Masakan. Dia itu. Murid Dewa Masakan yang Nenek ceritain itu. Dia itu orangnya. Dia mungkin bukan pangeran impian. Sementara ditunda dulu. Baik. TAPI. Kenapa ya setiap dekat sama dia? Aku merasa sangat tenang. Bagaimana status kontrak yang kemarin itu? Aku benar-benar minta maaf. Aku kira itu kacang panjang. Kakang hijau APA? Itu tangan Ibu Dewi yang sangat halus. Kemen, kalau bukan aku yang menyelamatkanmu, sekarang ini, kau sudah masa untuk malaikat maut. Ayah, ITU, kebocoran gas. Harus segera aku matikan. Bisa-bisa terjadi musibah. Aku tahu. Sekarang semuanya sudah beres. Tadi malam, Ibu Dewi lah yang menarikmu keluar dari restoran. Bahkan beliau menemanimu di rumah sakit. Semalaman. Kalian berdua memang luar biasa, ya? Masing-masing sudah semalaman menemani yang lain. Ayah, kamu menyelamatkanku. Terus siapa lagi? Yang kau kira? Utang nyawa terlalu besar untuk dibayar. Yang bisa kulakukan hanyalah aku. Waktu kamu pingsan di lift dulu, aku juga pernah menemanimu. Dan aku menyelamatkan gelar restoran kelas khusus. Jadi, kita sudah impas. Tapi, jangan khawatir. Kamu menyelamatkan nyawaku. Dan aku, Eko Yuda, akan mengingatnya. Mulai sekarang, kalau kamu butuh apapun, aku, Eko Yuda, akan berjuang mati-matian untukmu. Aku, nggak perlu sampai segitunya. Jadilah saja ahli gizi terapi makanan untukku. Urus saja 3 kali makan sehari untukku. Hah? Bagaimana kalau jadi ahli gizi terapi makananku? Cukup urus 3 kali makananku sehari. Hah? Ahli gizi? Bukannya waktu itu kamu bilang, soal alergiku, bisa menyembuhkannya? Tentu saja, aku bukan cuma omong kosong. Aku jamin, langsung sembuh. Baiklah kalau begitu. Mulai hari ini, kamu pindah ke tempatku, dan urus 3 kali makanku sehari. Biasanya, saat aku ke rumah Ibu Dewi, aku harus pakai penutup sepatu. Dia malah boleh langsung pindah masuk. Perlakuan seperti ini, sungguh tak masuk akal. Aku harus tinggal di tempatmu. Kalau tidak, gimana caramu urus 3 kali makanku sehari? Mengingat kamu sudah menyelamatkan nyawaku, aku janji, kurang dari 3 bulan, aku akan menyembuhkanmu. Jaik Liontin ini. Apakah sangat penting bagimu? Ya, kakekku memberikannya untuk perlindungan. Untungnya aku simpan giok liontin, pemberian sisi, kalau sampai hilang, bisa-bisa malapetaka. Tadi malam, kamu memanggil nama seseorang dalam tidurmu. Siapa itu? Aku memanggil tadi malam. Apa aku memanggil Cece? Benarkah? Mungkin aku terlalu ketakutan, jadi ingatanku kabur. Tapi ngomong-ngomong, aku bisa jadi ahli gizimu. Tapi, kamu harus lakukan semua yang kukatakan. Setuju. Koki Prabu, ada APA di sini? Aku dengar Eko dirawat di rumah sakit karena keracunan gas. Aku di sini mewakili staf restoran untuk menengoknya. Dia baik-baik saja? Kamu terlambat 1 langkah. Dia sudah keluar dari rumah sakit. Sudah keluar? Tapi aku tidak melihatnya di restoran. Ibu Dewi membawanya pulang ke rumahnya. Pokoknya, aku harus pergi dulu. Bagaimana mungkin? Wah, Kamu tinggal sendirian di rumah sebesar ini? APA, ada masalah?
Kenapa tidak ada orang lain di sini? Aku tidak terbiasa dengan terlalu banyak orang di rumah. Tapi jangan khawatir. Ada yang rutin datang membersihkan. Tugasmu adalah mengurus makananku. Jadi aku adalah koki restoranmu dan ahli gizi pribadimu? Jadi maksudmu aku akan bersamamu 24 jam? Jangan khawatir. Kamu akan dibayar dengan baik. Untuk 1 bulan, bagaimana kalau $8.000? $8.000? Itu jumlah yang luar biasa besar. Jauh lebih baik daripada berburu dan menjual rempeti ganang. Terima kasih, bos. Aku akan segera mulai bekerja. Bagaimana kabarmu? Obat-obatan ini sedang merusak tubuhmu. TAPI. Aku tidak merasakan ada yang salah. Beberapa hal tidak selalu seperti kelihatannya. Misalnya, beberapa makanan bisa membunuh selera makanmu. Bahkan bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Dan membunuh gairah seksualmu sama sekali. Eko, cukup. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu kepada seorang wanita? Dengar, aku perlu tahu. Obat-obatan itu, apakah sudah mempengaruhi fungsi ovariummu? Menyangkal tidak akan membantu. Katakan saja padaku. Aku benar-benar normal. Kalau begitu kamu, apakah kamu bahkan tertarik pada pria? Iko. Aku sudah memahaminya. Jangan katakan apa-apa lagi. Aku akan urus sisanya. Apa yang kamu butuhkan? Aku bisa minta kepala pelayan untuk mengambilnya. Jangan repot-repot. Untuk bahan-bahannya, aku akan mengambilnya sendiri. Berhenti di situ. Ada masalah APA? Anda tidak diizinkan masuk. Dan kenapa tidak? Aku adalah pewaris keluarga Pei dan kepala koki di Pavilion Phoenix. Beraninya kau menghalangi jalanku? Siapapun Anda, ini adalah villa pribadi Ibu Dewi. Tanpa izin pribadi Ibu Dewi, tidak ada yang diizinkan masuk. Kenapa dia boleh masuk? Dia punya izin pribadi Ibu Dewi untuk datang dan pergi sesukanya. Tidak mungkin. Aku tidak akan membiarkannya menang kali ini. Aku tidak akan membiarkannya mencuri. Posisiku di samping Sari. Banquet Kamar Dagang Timur Jaya. Kami merasa terhormat diundang. Di banquet ini, Kami akan mempersembahkan kepada semua tamu asing Kamar Dagang demonstrasi langsung masakan tradisional. Untuk yang satu ini, haruskah kita kirim koki Prabu? Atau Ini, coba ini. Harus diminum selagi panas biar khasiatnya keluar. Ayo, minum. Oak, aku akan bersiap sekarang. Aku serahkan padamu. Aku belum memutuskan. Kamu sedang menyiapkan apa? Khasiatnya hilang kalau sudah dingin. Minum sekarang. Ini rasanya apa? Aku menambahkan bahan khusus di dalamnya. Ini akan sangat bermanfaat untuk kesehatanmu. Kamu akan dapat sesuatu setelah meminumnya. Aku akan dapat apa? Kamu akan dapat sepotong permen. Kenapa jantungku berdetak begitu cepat tiba-tiba? Pasangan yang serasi. Mereka terlihat sangat cocok. Nenek, apa yang membuat nenek tiba-tiba datang ke sini? Nenek, kakekku dan dia adalah sahabat karib. Aku cuma mampir untuk melihat. Apakah kamu sudah mengganggu anak bodoh ini? Jadi, kamu pasti murid kesayangan Guru Panca, yang sangat berharga, Eko Yuda, ya? Wah, kamu sudah tumbuh menjadi pemuda yang tampan. Anda pasti nenek. Kakekku sering bercerita tentang Anda. Apakah gadis ini menyusahkanmu? Nenek, apa yang nenek bicarakan? Mana mungkin aku mengganggunya? Gadis ini
sungguh pemarah. Kamu harus berhati-hati. Kalau dia mengganggumu, beritahu aku akan membuatnya jera untukmu. Jangan khawatir, Nenek. Dia tidak bisa menggangguku. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Lihat. Silakan duduk. Aku akan ambilkan buah untuk Anda. Duduklah, Nenek. Nenek, apa yang Nenek lakukan? Saat Jani memberitahuku tentang itu, aku tidak percaya. Kamu sama sekali tidak alergi padanya? Tidak. Tapi aku tidak yakin mengapa. Kurasa hal-hal yang tidak mungkin bisa terjadi. Jangan omong kosong. Kurasa kalian berdua memang ditakdirkan bersama. Katakan yang sebenarnya. Apakah kamu dan anak itu, Eko, saling memiliki perasaan? Ini liontin waris keluarga kami. Aku memberikannya padamu. Saat aku besar nanti, aku pasti akan menikahimu. Oke, kalau begitu janji kelingking. Tidak boleh ingkar janji. Bersumpah dengan kelingking. 100 tahun tidak boleh ingkar janji. Siapa yang melanggar adalah pengecut. Nenek tahu, selalu ada seseorang yang ingin kunikahi. Dan selama bertahun-tahun ini, aku terus mencarinya. Aku tidak pernah menyerah. Apakah hatinya sudah ada yang punya? Tinggalkan saja di situ. Nanti aku yang hubungi pembantu rumah tangga. Tidak usah, aku yang urus. Aku cari sapu. Kamu butuh pensiun? Tidak KPAPA. Aku bisa sendiri. Ayo kita bersiap-siap ke restoran. Eko di mana? Katanya dia harus kembali ke Pavilion Phoenix untuk persiapan. Jadi dia sudah berangkat duluan. Dia sudah pergi? Lalu sarapanku? Ini, dia berikan padaku tepat sebelum berangkat. Apa salahku? Sampai dia kesal? Iko. Ibu Dewi, ada yang perlu? Aku ada pekerjaan. APA, kamu sibuk banget sampai-sampai. Nggak ada waktu sedikit pun untuk ngobrol sama aku? Aku harus siapin, potong, dan cuci sayuran. Setelah kerja nanti malam, tunggu. Oh, satu lagi. Besok malam, atas nama Pavilion Phoenix, kamu akan temani aku ke pesta makan malam. Aku? Pesta makan malam? Tunggu dulu. Kamu ngomong apa sih? Jelasin dong. Dia di mana? Kenapa lama banget? Dia belum pulang kerja ya? Aku tanya dulu. Gak usah. Aku cek sendiri aja. Jangan-jangan dia sudah pergi. Lember, kenapa nggak bilang? Tiba-tiba aja. Akhirnya aku dapat kesempatan. Sekarang, aku sudah menyalakan sistem pendingin sampai maksimal. Kurang dari 1 jam lagi, kamu akan berubah jadi balok es. Saat Ibu Dewi menemukanmu di sini, yang dia temukan hanyalah mayatmu.
Hei, kamu bisa pulang dulu. Aku masih akan lama. Aku perlu cek dapur lagi. Biar aku bantu. Kamu nggak merasa jadi lebih dingin? Ada APA? Mereka mungkin kira nggak ada orang di dalam. Pendinginnya nyala, dan pintunya terkunci. Terus kita harus gimana? Biar aku coba. Udah, jangan dipukul-pukul. Memangnya kamu King Kong? Pintu ini terbuat dari bahan yang diperkuat. Nggak bakal bergerak. Terus kita harus gimana? Suhu di sini bisa turun puluhan derajat di bawah nol. Aku kan laki-laki, aku tahan. Tapi kan kamu tipe yang gampang kedinginan. Gimana kalau kamu kena radang dingin? Nggak apa-apa. Jani tahu aku di sini. Dia pasti akan segera mencariku. Di sini jadi sangat dingin. Kamu baik-baik saja? Tanya. Koki Prabu, apa Ibu Dewi atau Eko sudah dilihat? Enggak. Ada apa? Ibu Dewi tadi masuk mencari Eko. Sudah lebih dari 20 menit, dan mereka belum juga keluar. APA, Ibu Dewi, mencari Eko? Kenapa? Bukan apa-apa. Ayo cepat kita cari mereka, sebelum terjadi sesuatu. Ayo. Sudah setengah jam. Kenapa Jani belum juga datang? Jangan takut. Tahan saja, kita akan keluar dari sini. Aku sangat takut. Aku lupa kamu takut ruang sempit. Tanya. Lihat, sudah aku bilang aku akan menyelamatkanmu. Ini liontin giwaris keluarga Shen kami. Ini untukmu. Kalau aku sudah besar nanti, aku pasti akan menikahimu. Oke, kalau gitu kita janji kelingking. Tidak boleh ingkar. Janji kelingking tidak boleh ingkar. Siapa yang ingkar? Telur busuk. Kalau kamu adalah pangeran impianku, itu pasti sempurna. Apa katamu? Sorry. Tetaplah bersamaku. Tain sedikit lagi. Sorry. Banggan. Andaikan saja kau, pangeran impianku. Apa tadi? Sorry. Sorry. Jangan tidur. Tanya. Sorry. Ibu Dewi, kau datang untuk menyelamatkanku. Ibu Dewi ada di sini untuk apa? Eko kabur lagi. Cepat, siapkan mobil. Kita harus ke rumah sakit. Baik. Ini. Minumlah sup hangat. Baik. Aku bisa. Biar saya. Kamu baik-baik saja? Kamu masih merasa tidak enak badan? Aku baik-baik saja. Tapi wajahmu masih memerah. Apa bajumu kurang tebal? Pakailah baju yang lebih hangat. Aku akan ambilkanmu jaket. Katakan padaku. Kenapa kamu menghindariku? Tidak, aku tidak menghindarimu. Kapan aku pernah menghindarimu? Jantungku berdebar kencang. Sepertinya mau keluar dari dadaku. Sudah leret. Istirahatlah. Kalau begitu, janji padaku. Kamu tidak akan menghindariku lagi. Ok? Baiklah, aku janji. Istirahatlah. Selamat malam. Apa yang terjadi padaku? Jantungku berdebar sangat kencang. Apa aku sakit?
Dinyat nadi tidak teratur. Aritmia. Aduh, Ya ampun. Ya ampun. Apa yang terjadi padaku? Dinyat nadi tidak teratur. Aritmia. Aduh, ya ampun. Apa yang salah denganku? Ibu Dewi, kami masih belum menemukan liontin gioknya. Haruskah kami terus mencari? jangan cekat. Tain sebentar lagi. Kita akan keluar dari sini. Sudah ku bilang aku bisa menyelamatkanmu. Ini liontin giok pusaka keluarga Dewi. Kuberikan padamu. Kalau aku sudah besar, aku pasti akan menikahimu. Seandainya, kau adalah pangeran impianku. Ibu Dewi. Ibu Dewi. Terus cari. Kita harus menemukan liontin itu. Tapi setelah kita menemukan liontinnya, bagaimana dengan Koki Eko? Manipulate ya. Maksudmu apa? Maaf, Ibu Dewi. Aku bicara sembarangan. Kamu boleh pergi sekarang. Mengapa Eko membuatku merasa sangat mirip dengan pangeran impianku? TAPI. Bagaimana mungkin? Pangeran impian. Aku sangat merindukanmu. Ibu Dewi. Kenapa Eko mengingatkanku pada Pangeran impian? Tapi itu, bagaimana mungkin? Oh, Pangeran impian. Aku sangat merindukanmu. Ibu Dewi. Ibu Dewi. Hanya saja, penampilan barumu membuatku terkejut. Hanya itu. Apakah penampilan ini aneh? Tidak. Sudah lewat. Kita harus pergi ke pesta. Tenang saja, semua persiapan sudah ku selesaikan. Aku tidak akan mengecewakanmu. Bukankah itu murid terakhir kesayangan Guru Liman? Prabu Putra, katanya. Malam ini, mereka khusus mengundang Pavilion Phoenix Grup Dewi untuk memamerkan masakan tradisional. Toy, dia pasti perwakilannya. Kan? Kamu tidak tahu? Kemampuannya tidak bagus. Dia baru-baru ini kalah dalam kompetisi. Dari koki kepala restoran Panorama, Leo Luckman, yang mewakili Pavilion Phoenix malam ini, adalah orang yang sama sekali berbeda. Tidak mungkin. Inikah level murid terakhir kesayangan Guru Liman? Sungguh mengecewakan. Ini semua salah Eko. Dia mencuri perhatian, dan sekarang bahkan Sari tertarik padanya. Malam ini, perwakilan Pavilion Phoenix adalah orang lain. Tidak mungkin. Serius? Ini murid terakhir dan paling disayang Guru Liman? Sungguh mengecewakan. Ini semua salah Eko Yuda. Sejak dia muncul, dia mencuri semua perhatian. Bahkan Sari sangat terpikat padanya. Pria tampan di sebelah Sari itu, mungkinkah itu koki kepala yang mewakili Pavilion Phoenix? Dia memang punya aura tertentu. Dan bukankah benar bahwa Sari Dewi tidak pernah terlihat bersama pria? Aku belum pernah melihatnya membawa teman pria ke acara-acara seperti ini sebelumnya. Jadi pria tampan ini, mungkinkah dia, tunangan Sari, sungguh mengundang iri, ya? Nanti, kamu akan memamerkan keahlian memasakmu di depan semua orang. Gugup? Ini bukan apa-apa. Keahlian memasakku telah ditempa melalui berbagai cobaan. Neni, aku akan membuat mereka memujiku. Aku percaya padamu. Jangan khawatir, serahkan sisanya padaku. Aku tidak akan mengecewakanmu. Malam ini, aku akan membuatmu, di depan semua orang, kehilangan muka, dan dipermalukan sepenuhnya. Ada apa ini, Ken? Kenapa aku tidak bisa mengangkat pisau ini? Malam ini, aku akan membuatmu, di depan semua orang, kehilangan muka, dan dipermalukan habis-habisan. Ada apa? Aku tidak bisa mengangkat pisau. Apa yang terjadi? Apakah hidangan ini akan siap? Kami sudah menunggu lama sekali. Betul, ini sangat tidak efisien. Mungkinkah dia cuma jago omong doang? Ya? Betul. Tunggu, kamu hanya perlu memasakkan ini ke minuman kencan Sari. Ada APA? Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan tanganku. Aku sama sekali tidak punya tenaga. Aku bahkan tidak bisa memegang pisau. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kamu bisa pegang pisau? Kamu benar-benar meremehkanku. Semuanya, malam ini, Pavilion Phoenix telah menyiapkan kejutan spesial untuk kalian semua. CEO Grup Dewi kami, Sari Dewi, akan secara pribadi memasak sebuah hidangan untuk kalian semua. Ini adalah
Sebagai ungkapan terima kasih atas dukungan dan kunjungan kalian ke Pavilion Phoenix selama bertahun-tahun, CEO dari grup Dewi kita, Sari Dewi, akan secara pribadi memasak sebuah hidangan untuk semua orang. Ini sebagai ucapan terima kasih atas dukungan setia kalian kepada Pavilion Phoenix selama bertahun-tahun. Apa aku dengar dengan benar? Sari Dewi, CEO grup Dewi, benar-benar akan memasak untuk kita? Ini luar biasa. Ibu Dewi jarang muncul di depan umum. Aku harus ambil ponsel dan merekam ini. Ini pasti berita besar. Cepat. Bagaimana bisa ini terjadi? Ini benar-benar merusak rencanaku. Apa yang harus kulakukan sekarang? Katakan saja apa yang harus kulakukan. Baiklah, dengarkan. Aku akan beritahu apa yang harus kau lakukan. Dan kau lakukan. Masakin ku dalam kukusan. API besar, kukus penuh. 6 menit. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Yudang harimau kukus, dengan bawang putih emas dan perak. Silakan dinikmati semuanya. Jika kalian suka, tolong sebarkan kabar tentang Pavilion Phoenix. Gimana? Ya ampun, ini luar biasa. Aku belum pernah merasakan yang sena ini. Benarkah? Biar aku coba. Tunggu. Ini luar biasa. Kasih aku sedikit, aku mau juga. Jangan berebut denganku, jangan dorong. Jangan rebut. Jadi, muridku yang membuatnya. Cukup enak kan? Hanya cukup bisa diterima. Aku juga mau, aku juga. Saat satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Posisi di samping Sari akan menjadi milikku cepat atau lambat. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bersikap sombong. Gimana hasilnya? Muridku ini hasil kerjanya lumayan bagus. Yah. Lumayan lah. Hei, aku juga mau. Aku juga. Seperti yang kuduga, selalu ada jalan. Posisi di samping Sari itu pasti akan jadi milikku. Ayo kita lihat sampai kapan kamu bisa tetap sombong. Iko. Hari ini, promo hidangan hari ini sukses besar. Aku pilihkan anggur khusus untukmu. Aku bahkan gak mau bagi-bagi. Sama nenek. Baiklah, kalau gitu, aku coba cicip. Mari kita lihat mana yang lebih enak. Anggurmu atau anggur buatanku. Iko. Kamu mabuk banget, sampai nggak bisa berdiri? Cepat-cepat aja. Enggak kalah. Siapa bilang aku nggak tahan minum? Wah, hebat. Ya, aku juga nggak mau kalah. Aku mau minum. Anak perempuan sepertimu nggak boleh minum. Aku yang minumin biar kamu. Hei, kenapa minum punyaku? Kembalikan. Eko, kamu masih belum jawab pertanyaanku waktu itu. Kenapa kamu menghindariku? Kamu punya orang yang disukai. Atau pacar? Kamu punya seseorang yang kamu suka, atau hatimu sudah ada yang punya? Dia adalah penyelamatku. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan ada di sini. Aku sudah mencarinya sejak saat itu. Pandren impian. Itu terdengar familiar. Sebenarnya, aku juga sedang mencari seseorang. Aku penasaran, bagaimana kabarnya sekarang? Kamu juga sedang mencari seseorang? Siapa itu? Sisi.
Seorang perempuan? Ayah. Aku beritahu ya, dia sangat cantik. Seperti baru saja keluar dari lukisan. Puff. Dia memberiku sesuatu. Sis. Nama itu juga terdengar familiar. Ini dia. Dia memberiku kenang-kenangan ini. Hei, kamu kan sangat cerdik. Bisakah kamu gunakan ini untuk mencari cicak? Ini. Bukankah ini liontin jadeku? Bisa kamu pakai ini untuk mencari cicak? Tunggu. Bukankah ini liontin jadiku? Apa maksudmu? Cece yang memberikannya padaku. Aku tidak berbohong. Liontin jadiku. Persis seperti yang ini. Kamu bilang, Pangeran Impian tidak pernah mencarimu. Dia cuma penipu. Dia bukan penipu. Kuma, setelah kita berpisah dulu, aku tidak pernah bisa menemukannya lagi. Aku bahkan tidak tahu di mana dia sekarang. Aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan penipu. Dia tidak seperti yang kamu kira. Dia bukan penipu sama sekali. Dia orang terbaik di dunia ini. Aku tidak mau kamu menikah dengan orang lain. Sisi. Pangeran Impian. Aku tidak mau kamu menikah dengan orang lain. Sisi. Pangeran Impian. Aku tidak melakukan apa-apa padanya, kan? Sorry. Mau melakukan apa? Bagaimana bisa kamu memanfaatkannya? Kepalaku sakit sekali. Anggur tadi malam terlalu keras. Anggur ini bahkan lebih keras dari arak yang dibuat kakekku. Sisi, apa aku bisa menemukanmu lagi? Sisi, apa aku akan bertemu denganmu lagi? Ibu Dewi, kemarin malam kamu nggak sampai mabuk berat kot. Ada urusan di perusahaan. Aku harus segera kembali. Kamu nggak perlu bekerja hari ini. Istirahatlah. Hah? Oh iya, aku bikin sup penghilang mabuk. Ingat, untuk meminumnya selagi hangat. Ibu Dewi, kamu agak aneh hari ini. Nenek, apa yang membuat nenek datang ke sini? Nggak bolehkah nenek menemuimu? Mana si Sari itu? Katanya ada urusan di perusahaan. Dia berangkat duluan. Pavilion Phoenix sudah terkenal namanya. Dan grup Dewi, posisi presidennya, sudah aman. Anak itu masih sibuk banget. Begini ya, anak itu sama sekali nggak paham. Pemuda baik seperti kamu ada di depan matanya. Dia malah nggak tahu cara memperlakukanmu dengan baik. Nenek, sebenarnya, aku bukan apa-apa. Eko. Selain Sari, nenek kenal banyak orang. Nenek? Bagaimana kalau nenek carikan kamu cewek baik yang lain? Jangan. Nenek, itu benar-benar nggak perlu. Ayo, nenek, sudah.
Pilihkan semuanya untukmu. Enggak, serius. Aku baik-baik saja. Aku bahkan belum berpakaian rapi. Jangan khawatir. Nanti kalau waktunya tiba, kita belikan kamu baju baru. Jangan tolong. Aku sebaiknya naik ke atas dan ganti baju. Sayang, karena kamu nggak mau bergerak, maka nenek akan memberikan sedikit dorongan. Mari kita lihat, apakah kamu masih bisa duduk tenang nanti. Sayang, karena kamu tidak bergerak, mungkin nenek harus memberikanmu sedikit dorongan. Mari kita lihat, apakah kamu masih bisa duduk diam. Ibu Dewi, ini daftar tamu untuk jamuan malam ini. Silicon dilihat. Apakah dia sudah makan? Maksudmu Koki Eko? Dia dijemput oleh Ketua Dewi. Dia tidak di rumah. Nenek yang menjemputnya? Dibawa kemana? Saya Denga Ketua Dewi. Sedang menjodohkannya dalam kencan buta. Ken buta? Hal sebesar ini, dan kamu baru memberitahu aku sekarang? Tapi kamu sendiri yang bilang, aku tidak perlu melaporkan urusan Koki Eko kepadamu lagi. Ayo pergi sekarang. Bagus. Yani, cari tahu sekarang juga. Di mana nenek membawanya? Ibu Dewi. Gerak Derek Ketua Dewi. Bukan sesuatu yang bisa aku lacak dengan mudah. Yani, cari tahu untuk saya segera. Nenek membawanya kemana? Si? Ibu Dewi. Gerakan Ketua Dewi. Bukan sesuatu yang bisa saya lacak begitu saja. Saya dengar dari sopir Ketua Dewi bahwa beliau menggator pertemuan antara Pueris Clara Zina, dan Eko Yuda. Katanya di restoran berat di Katsini. Clara Zina, keturunan keluarga Su, untuk berebut saham perusahaan, perselisihan keluarga mereka, selama bertahun-tahun. Sangga, kejam. Eko pergi ke sana, bagaikan melemparkannya ke kandang singa. Siapa tahu bagaimana mereka akan memperlakukannya. Nenek sedang berpikir, APA. Tampaknya Ketua Dewi juga mengatur beberapa pewaris lainnya dari keluarga Wang, Fu, dan He untuk bertemu dengan Eko Yuda. Beliau bilang, kali ini, beliau bertekad membantu dia menemukan pasangan yang cocok. Konyol. Ini tidak masuk akal. Yani, cari tahu. Dia sekarang ada di mana? Tepatnya? Ya. Nona, sebenarnya, saya tidak benar-benar berniat menikah dalam waktu dekat. Saya hanya datang hari ini. Kebanyakan karena tidak ingin mengecewakan Nenek Dewi. Saya harap kamu mengerti. Tidak apa-apa, saya perhatikan. Sebenarnya, saya pernah ke Pavilion Phoenix dan mencoba masakanmu. Benar-benar lezat. Masakannya benar-benar mencerminkan sang koki. Reputasi yang pantas didapat. Tentu saja, masakan saya memang enak. Kamu tahu, saya juga suka memasak. Saya Kima Argentayu. Maukah kamu berbaik hati mengajari saya cara memasak? Maaf, dia tidak bisa. Ibu Dewi, apa yang ibu lakukan di sini? Ikut aku. Aku perlu bicara denganmu. Hei, Ibu Dewi. Ada APA? Siapa yang suruh kamu pergi kencan buta? Nenek yang minta. Memangnya kenapa? Dan kamu malah kedua? Nenek minta kamu pergi kencan? Masa kamu nggak bisa menolak? Aku nggak mau mengecewakan Nenek. Kalau aku bikin dia sedih, aku mungkin nggak bisa ketemu kamu lagi. Kamu. Kenapa kamu marah? Aku khawatir. Orang yang dijodohkan Nenek padamu tidak baik. Aku cuma ingin melindungimu. Aku bukan anak kecil, bisa diandalkan atau tidak. Begitu Pavilion Phoenix stabil di akhir tahun, aku akan pergi. Barusan kamu bilang apa? Ya, kamu mau pergi kemana? Pokoknya aku akan pergi. Memangnya penting kemana? TAPI. Setidaknya kamu harus kasih tahu aku. Kamu mau pergi kemana? Agar aku bisa. Ibu Dewi, kami menemukan pria pemakai liontin giok itu. Kalian menemukannya? Sorry, selama ini, kamu juga mencari-cari aku. Ibu Dewi, kami sudah menemukan orang yang memakai liontin giok itu. Ya, betul. Sorry, aku tidak pernah menyangka setelah sekian lama, kamu juga sedang mencariku. Sorry, kamu, alergimu
sudah hilang? Jadi begitu. Jadi orang yang dia cari selama ini adalah Prabu Putra. Koki Iko, bagaimana kalau saya antar Anda keluar dulu? Biarkan mereka berdua sebentar. Tidak usah. Saya bisa keluar sendiri. Biarkan mereka bicara. Iko, Sorry. Leontin Giok itu benar-benar ada padamu. Sebenarnya, selama ini, aku juga sedang mencarimu. Aku Kuma tidak pernah menyangka. Gadis kecil waktu itu adalah kamu. Ini pasti takdir yang mempertemukan kita kembali. Ini benar-benar Leontin Giokku. Jadi kamu adalah orang waktu itu. Handron Impian. Ya, sis. Kita bertemu lagi. Benar-benar kamu. Jadi itu sebabnya, Sari tidak mencari pria selama ini, karena dia mencari orang yang menyelamatkannya saat kecil. Dia mungkin belum tahu kalau Leontin ini ada dua. Yang ini, kubeli dengan harga mahal. Mulai hari ini, akulah yang menyelamatkannya. Jadi itu dia. Sari tidak pernah pacaran selama ini, karena dia mencari pria yang menyelamatkannya sejak kecil. Pasti dia bahkan tidak tahu kalau ada dua lain tinjai ini. Yang ini, harganya selanjut. Mulai hari ini, aku akan jadi pahlawannya. Sorry, ingat waktu kita kecil, kamu bilang akan menikahiku. Kalau sudah besar, janji itu masih berlaku, aku mengeluarkan banyak uang dari pengasuh lama Ibu Dewi untuk informasi yang kubeli. Semoga ini berhasil. Apa dia benar-benar pangeran impian dalam ingatanku? Kenapa? Aku sama sekali tidak merasakan apa-apa padanya. Sis, jangan terburu-buru. Aku tahu, penampilinku pasti menjejakkan. TAPI, Kereza, kita bisa pelan-pelan dan saling mengenal lagi. Maaf, aku tidak suka kalau ada yang menyentuhku. Tenang, dengan hutang nyawa itu, dia pasti akan menikahiku. Aku tidak boleh membuatnya membensiku. Ada APA? Aku merasa tidak enak badan. Bisa kamu temani aku? Dia sakit. Bawa dia ke rumah sakit. Sekarang. Hey, sorry. Sis. Kenapa kamu bisa begitu ceroboh? Kamu benar-benar ceroboh. Ayo kita balut lukamu sebelum infeksi. Cuma lecet sedikit. Nggak usah. Sebenarnya, hari ini aku dan Prabu. Kamu nggak perlu ngomong. Aku udah tahu. Koki Prabu adalah orang yang selama ini kamu cari. Selamat ya. Akhirnya kamu menemukannya. Aku. Dengan keadaan seperti sekarang, aku nggak pantas lagi tinggal di sini. Besok, aku pindah. Kamu mau pindah? Alergimu masih kambuh. Aku masih akan masakin makanan khususmu setiap hari, lalu mengantarkannya untukmu. Jangan khawatir. Aku sudah berjanji padamu, dan aku akan menepatinya. Aku urus dulu lukanya. Mesuk. Oh, ternyata kamu. Tenang, aku selalu menepati janjiku. Selalu, biar aku obati dulu lukamu. Mesuk. Kamu? Sedang APA kamu di sini? Sorry, aku masak ini khusus untukmu. Semoga kamu suka. Aku bisa sendiri. Kalau dia benar-benar pangeran impianku, kenapa masakannya rasanya tidak seperti dulu lagi? Sorry. Biar aku bantu kamu rileks. Dengga. Kamu benar-benar tidak perlu. Waktu itu kamu menyelamatkanku, dan aku selalu bersyukur untuk itu. Antara kita, apa kita harus begitu kaku? Mander. Jangan harap. Ibu Dewi, Koki Eko ada di sini dengan makan siang ibu. Sorry. Makanan yang kubuat. Kamu suka? Maaf, Ibu Dewi. Kami tidak melihat apa-apa. Iko. Aku harus pergi. Aku perlu keluar sebentar.
Aku punya urusan. Aku perlu keluar sebentar. Kesempatan ini jarang datang. Aku harus benar-benar memenangkannya dan menjadikannya milikku untuk selamanya. Sari dan seluruh keluarga Dewi akan menjadi milikku. Sorry, kamu tidak terlihat baik-baik saja. Biarkan aku membantumu, ya? Aku baik-baik saja. Sorry, jangan malu-malu. Hari ini, biarkan aku benar-benar membantumu, melepaskan stresmu. Lepaskan aku. Ada APA, kukira alergimu sudah sembuh. Kenapa kambuh lagi? Minainker. Apa yang terjadi? Kupikir alerginya sudah sembuh. Kenapa dia kambuh lagi? Koki Iko. Ibu Dewi, dia bukan tipe orang yang main-main di kantor. Dia cuma... Sudahlah, aku tahu. Alergi Ibu Dewi belum hilang. Terapi makanan yang paling penting adalah konsistensi. Makanan ini harus kita singkirkan. Ibu Dewi. Ibu Dewi. Ada apa denganmu? Tolong. Kenapa kamu kambuh lagi, Ibu Dewi? Ibu Dewi. Apa yang terjadi padamu? Tolong aku. Kamu alergi lagi? Bukannya kamu bilang alergi Sari sudah sembuh? Sudah sembuh? Apa yang terjadi di sini? Kamu cuma tukang obat abal-abal. Aku akan bawa dia ke rumah sakit. Kamu pikir kamu sedang apa? Sari dan aku sudah saling menemukan. Dia bahkan berjanji akan menikah denganku suatu hari nanti. Kamu pikir kamu siapa? Sampai berani menghalangiku? Kelliur. Aku ahli gizi terapi makanan Ibu Dewi. Kesehatannya adalah tanggung jawabku sendiri. Lepak Prabu. Perhatikan nada bicaramu, dan kamu harus tahu akibatnya jika mengambil satu langkah lagi. Bawa Ibu Dewi ke mobil untuk ambil obatnya dulu. Aku yang urus ini. Lepak Prabu. Iko, begitu Sari pulih, kamu akan diusir dari sini. Hei, jangan digaruk. Aku punya obat. Hei, jangan digaruk. Ini ada obat. Kelihatannya tidak terlalu parah. Akhir-akhir ini cuaca cukup kering. Aku bawa krim lidah buaya ini dari gunung. Ini akan membantu mengurangi gatalnya. Tapi, gejala alergimu bukankah sudah membaik? Kok tiba-tiba jadi separah ini? Ibu Dewi, kamu baik-baik saja? Bisakah kamu tidak memanggilku Ibu Dewi? Panggil aku Sari. Kamu demam tinggi. Dia memberimu obat. Sudah ku bilang kondisimu sudah aku obati. Kok bisa kambuh separah ini lagi? Karena hanya kamu yang tidak membuatku alergi sama sekali. Ibu Dewi, Jangan panggil aku begitu. Panggil aku Sari. hei, sadarlah. Aku bukan Preston. Lihat aku. Aku tahu. Kamu Eko, orang yang selalu kusukai. Selalu kamu. Apa dia baru saja bilang suka padaku? Tadi aku... Kita sudah sampai. Ayo keluar dari mobil. Ada sesuatu yang perlu kukatakan. Aku perlu jelaskan ini padamu. Sekarang juga. Bengkaknya baru saja reda. Kamu sebaiknya pulang dan istirahat dulu. Apapun itu, kita bisa bicara nanti. Aku tidak mau bicara nanti. Aku mau bicara sekarang juga. Apa yang kukatakan tadi? Aku sungguh-sungguh maksud setiap katanya. Aku, sorry. Selalu menyukai. Kamu. Iko. Keluar dari mobil. Aku yang akan urus ini.
Kalian berdua tidur bersama? Kau berani sekali, Iko. Beraninya kau mencuri pacarku? Kau pasti cari mati. Kau membiasku dengan niat jahat. Jadi, siapa yang berniat jahat di sini? Kamu menaruh obat di minumanku. Siapa sih yang sebenarnya mencurigakan di sini? Karena kamu tidak mau mendekatiku. Sorry. Jangan berani-beraninya kamu lupa siapa yang menyelamatkanmu dulu. Kalung giok ini adalah tanda cinta yang kamu berikan padaku. APA, sekarang mau ingkar janji? Bagaimana kamu bisa mendapatkan kalung giokku? Kalung giokmu? Ini tanda cinta yang Sari berikan padaku. Masa bisa jadi milikmu? Lalu kalung giokmu, kenapa cocok banget dengan milikku? Tunggu. Bagaimana mungkin Eko punya kalung giok yang persis sama? Mungkinkah dia sebenarnya pangeran impian yang selama ini dicari Sari? Punyamu pasti palsu. Eko, kau penipu. Itu bohong. Kalung ini sudah kupakai sejak kecil. Bagaimana mungkin palsu? Kalungmu. Itu asli? Jadi kau pangeran impian dari dulu itu? Kau begitu. Kau pasti. Sisi? Eko, kau cuma iri. Makanya, kau pakai kalung palsu untuk meniru aku. Sorry, jangan percaya dia. Dia pembohong. Aku selalu bertindak jujur. Hati nuraniku bersih. Kalung ini milikku. Waktu itu, dia pingsan di pinggir jalan. Aku yang menolongnya. Aku yang obati lukanya. Waktu itu, aku diculik preman. Dia yang menusukku. Kalau kau yang asli. Coba katakan, di mana bekas lukaku? Luka kesehatan. Itu krusial. Maksudmu pengasuh itu, kenapa tidak bilang? Sepertinya, kamu tidak tahu sama sekali. Di tulang belikat kanannya, perutnya, dan lengannya juga terluka. Jadi, kamu pangeran impian dari dulu. Omong kosong, aku yang seharusnya menyelamatkanmu. Aku yang seharusnya jadi pangeran impianmu. Kalung giok ini juga asli. Dari mana asalnya? Ibu Dewi, aku sudah tahu. Kalung giok ini ada 2. Yang dimiliki Prabu. Dia beli dengan harga mahal di Pegadaian. Itu bohong. Aku tidak membelinya. Pemilik Pegadaian ada di luar. Mau konfrontasi? Selain itu, ada juga foto dan video kamu beli kalung giok. Mau lihat? Kebocoran gas. Mengunci ruang pendingin. Kamu yang lakukan semua ini. Terrace, kamu berusaha membunuhku. Kenapa kamu bisa sejahat ini? Jadi ternyata kamu berusaha membunuhku. Yani. Bawa bukti ini, dan dia, ke kantor polisi. Biarkan hukum yang menghukumnya. Ya. Sari Dewi, kau tidak boleh melakukan ini padaku. Aku adalah pewaris keluarga PI. Jika kau lakukan ini padaku, keluarga PI tidak akan membiarkanmu lolos. Kami menangani ini sesuai aturan. Jika ada yang ingin kau katakan pada polisi. Bawa dia pergi. Ya. Lepaskan aku. Kau tahu siapa aku. Lepaskan aku. Jadi ternyata kaulah yang selama ini kucari. Pangeran impian. Kau tahu tidak betapa lama aku mencarimu? Lalu kenapa kau butuh waktu begitu lama untuk menemukanku? Waktu itu, aku dikirim ke luar negeri untuk berobat. Tapi setelah itu, aku tidak bisa menemukan jalan pulang. Aku terus mencari. Dan mencari. Sudah kuduga. Sejak kau muncul, sudah begitu banyak pengecualian dalam hidupku. Jadi, kau benar-benar pangeran impianku. Dasar gadis bodoh. Jalan pulang saja tidak bisa kau temukan. Tidak lagi. Tidak akan pernah lagi. Sisi, kalau begitu, bisakah kita menyelesaikan apa yang kita mulai di mobil tadi? Dugaanku tentangmu benar. Aku mencintaimu. Iko. Aku juga mencintaimu, Sisi.